Seorang nenek berorasi di atas mobil bak terbuka dalam mimbar bebas mahasiswa Universitas 17 Agustus viral di media sosial. Namun usai viral, Nenek Agung Sinta didatangi polisi ke rumahnya di Kota Batu. Oh, keren. Selamat datang Orde Baru. Selamat datang Orde Baru. Dulu pada zaman Orde Baru ada republik rasa kerajaan. Saya ucapkan selamat datang di rezim Orde Baru, Gaya Baru. Coba di media sosial, kok ya persis saya gitu loh. Ini yang, aduh, mau saya tabok orangnya di mana saya cari betul. Mau saya tabok orangnya di mana saya cari betul. Saya berdiri di sini. Naik orang kupingnya ke polisi, polisi tangkap saya, jangan anak-anakku. Siap mati demi kebenaran. Karena kita harus menitipkan anak cucu saya. Supaya Indonesia orang digawe sakarepe dhewe. Namun usai viral, Nenek Agung Sinta didatangi polisi ke rumahnya di Kota Batu. Besoknya didatangi Pak polisi dari Intel, memang ya, tapi baik-baik ya. Dia ngomong, malah saya yang disi, anu to Mas, ditugasi atasamu perkara pidatoku ini ya. Sini kita bicara gitu ya, baik-baik. Ya saya minta maaf karena salahnya saya menyebutkan institusi. Saat dikonfirmasi alasan orasinya, Nenek Agung Sinta menegaskan ia merasa kesal dan curiga dengan berbagai dugaan-dugaan intimidasi yang berkaitan dengan pemilu 2024. Kenapa itu kepala desa dipanggil itu? Iya di depan di forum, amankan pemilu, di belakang apa? Dikira saya nggak ngerti lah. Aiman itu jurnalis, kenapa dia cuma ngomong gitu udah dipanggil tengah malam? Itu kan warning apa ya, pesiwar gitu loh, apa ancaman gitu. Dan yang membuat saya paling sakit adalah seorang budayawan yang namanya Mas Butet lagi dikongkon tanda tangan sama polisi yang nyuruh tidak boleh berbicara politik. Lagi piye iki? Karena untuk pertunjukan kali ini setelah 41 kali Indonesia kita main, baru kali ini saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi. Bahwa pertunjukan ini bahwa saya harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Oh, keren. Selamat datang Orde Baru. Enggak. Saya nggak tahu nih maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa. Dulu pada zaman Orde Baru saya membaca puisi berakibat ketua panitianya diamankan oleh yang berwenang. Saya pada waktu itu membaca puisi, katanya karena ada puisi yang saya baca. Padahal saya baca puisi cuma begini. Puisinya begini dulu. Zaman kemajuan, inilah zaman kemajuan. Ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, ada republik rasa kerajaan. Terima kasih kepada kepolisian yang kemarin sore sudah melakukan jumpa pers untuk melakukan semacam klarifikasi ada atau tidaknya intimidasi kepada saya dan Agus Nur atas pertunjukan kami Musuh Bebuyutan. Kalau memang Polri itu serius ingin melakukan klarifikasi, semestinya di dalam jumpa pers ini yang dihadirkan saya dan Agus Nur, penulis cerita dan sutradara, karena kami dua orang ini yang menyatakan adanya intimidasi, bukan memaksa staf kami, orang admin, Mbak Indah, yang memang tidak tahu apa-apa soal ada atau tidaknya intimidasi. Sebab bagi saya dan Agus Nur,
Intimidasi itu tidak harus pernyataan-pernyataan verbal atau tindakan fisik, tapi surat yang harus saya tanda tangani untuk menyertai dapatnya izin bahwa saya harus berkomitmen tidak bicara soal politik. Itu adalah pembungkaman. Itu melanggar hak asasi manusia, membungkam kebebasan berekspresi yang sesungguhnya dijamin Undang-Undang Dasar. Jadi begitu Pak Polisi, ayo klarifikasi yang tulus, undang saya dan Agus Nur dan kita bercakap-cakap secara santai. Oke? Seniman Butet Kartarejasa dan penulis naskah teater Agus Nur diduga mendapatkan intimidasi dari polisi. Hal itu terjadi saat menggelar pertunjukan bermuatan satir politik di Taman Ismail Marzuki atau TIM, Jakarta pada Jumat 1 Desember 2023. Seperti diketahui, sore hari sebelum acara berlangsung, sejumlah petugas kepolisian sektor atau Polsek Cikini tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan agar tidak menampilkan pertunjukan dengan unsur politik. Butet kemudian menandatangani surat tersebut. Bagi kami itu adalah intimidasi, kata Agus Nur saat dihubungi pada Senin 4 Desember 2023. Selain berisi pernyataan tidak menyinggung materi berbau politik, surat tersebut juga mencantumkan komitmen penanggung jawab teater tidak melakukan dan menyebarkan bahan kampanye pemilihan umum atau pemilu. Tak hanya itu, dalam surat itu, penanggung jawab juga diminta untuk tidak memakai atribut partai politik atau parpol, pasangan calon presiden atau capres, dan calon wakil presiden atau cawapres, serta kegiatan politik lainnya. Setelah menandatangani surat, panitia tetap menyelenggarakan pertunjukan teater berjudul Musuh Bebuyutan selama 150 menit. Dalam balutan setelan batik dan celana berwarna coklat, Butet membuka sekaligus menyapa penonton teater. Butet kemudian memberikan salam kepada semua kontestan pemilu 2024. Dia juga menyinggung pernyataan tertulis yang ditujukan kepada polisi untuk tidak membahas materi politik dalam pertunjukan itu. Selamat datang Orde Baru, ucapnya. Sementara itu, penulis naskah Agus Nur menyayangkan kejadian intimidasi itu. Menurutnya, kejadian itu serupa dengan situasi di era Orde Baru. Kata Agus, intimidasi itu baru pertama kali diterima penyelenggara. Kami seperti dejavu, seperti Orde Baru, ujar dia. Agus menduga intimidasi terjadi lantaran cawapres nomor urut 3 Mahfud MD hadir sebagai penonton. Mahfud, kata dia, datang sebagai penonton biasa lainnya, bukan undangan khusus. Cawapres Ganjar Pranowo itu, kata Agus, datang terlambat setelah 15 menit pertunjukan dimulai. Kami tidak memberi panggung untuk Pak Mahfud, ucap dia. Teater Butet dan Agus sendiri diadakan oleh Indonesia Kita, forum budaya yang rutin menggelar pertunjukan. Pentas ke-41 kali ini mengusung tema konflik politik yang terjadi antara dua kubu yang sebelumnya bersahabat. Teater Musuh Bebuyutan itu berlangsung selama 2 hari, yaitu 1-2 Desember 2023 di Teater Besar TIM. Sementara itu, ketika ditanya alasan menghadiri pentas Musuh Bebuyutan, Mahfud MD mengaku tertarik dengan teater tersebut. Terlebih pemeran utamanya adalah Butet Kartarejasa dan kawan-kawan. Ketika Butet dan kawan-kawan tampil, selalu menarik dan penuh kritik sosial untuk mengingatkan kita sebagai bangsa. Itulah sebabnya saya selalu menyempatkan waktu untuk hadir, kata Mahfud dikutip dari Antara. Pertunjukan Indonesia Kita ke-41 tersebut menampilkan suasana kehidupan di sebuah perkampungan yang awalnya tenang, tetapi menjadi penuh ketegangan akibat terjadi perbedaan pilihan politik. Apalagi saat selanjutnya muncul banyak kejadian, seperti isu ada hantu, juga beberapa warga yang menghilang lantaran diculik.
Sangat bagus, banyak pesan yang disampaikan seperti dalam menjalankan pemerintahan dan juga lainnya, kata Mahfud MD. Soal dugaan intimasi terhadap seniman Butet Kertarejasa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut menanggapi. Mahfud mengaku sering menonton pentas Butet dan menurut ia belum mengetahui terkait dugaan intimidasi tersebut. Namun ia menegaskan bahwa tak boleh ada intimidasi dalam pentas seni. Saya tidak tahu apa ada intimidasi, tetapi saya sudah sejak Butet pentas saya nonton terus. Kan tidak ada, itu seni. Seni itu universal, kata Mahfud di Jakarta pada Rabu 6 Desember 2023. Saya tidak tahu ada intimidasi apa ndak. Artinya tidak boleh, seni ya seni, tegasnya. Lelaki yang kini maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 itu mengaku dirinya pernah menonton pertunjukan Butet. Tetapi saudara lihat, di dalam sejarah perjalanan Butet, pernah saya selalu nonton, termasuk yang terakhir, jelasnya. Sementara itu, menanggapi dugaan intimidasi dari aparat kepolisian tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam pernyataan resminya mengatakan, tindakan intimidasi itu tak hanya mencederai kebebasan berkesenian, tapi juga merusak iklim hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi. Ini merupakan hak dasar setiap orang yang dilindungi hukum. Pembatasan terhadap seniman hanya akan merugikan perkembangan kebudayaan dan juga partisipasi masyarakat, katanya. Intimidasi kepada seniman ini mengingatkan kita pada era Orde Baru. Kegiatan seni sering menjadi sasaran sensor dan pembatasan. Upaya mengendalikan ekspresi artistik yang kritis bisa dilihat sebagai bentuk kembalinya praktik yang seharusnya ditinggalkan, kata Usman Hamid. Amnesty mendesak pihak berwenang segera menghentikan praktik intimidasi terhadap para seniman dan siapapun warga yang berpikir kritis. Negara harus menjamin kebebasan berkesenian sebagai bagian integral dari kebebasan berekspresi. Segala bentuk ekspresi dalam seni adalah elemen penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berbudaya.